Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Rajab. Kalau saya mau ngomongin Rajab tadi Isra Mi'raj kepanjangan sebenarnya, karena nggak tuntas. Harus ada episode. Kalau nerangin Isra Mi'raj kepanjangan harus pakai episode. Yang jelas Isra Mi'raj adalah malam sedikit 5 menit atau 7 menit. Isra Mi'raj adalah malam teristimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Malam teristimewa untuk Nabi Muhammad adalah Isra Mi'raj. Malam teristimewa untuk umatnya Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Nah, untuk apa Beb? Diperingatin untuk mengingat keistimewaan yang dikenal, yang dihadapin, yang didapatin oleh Nabi Muhammad. Kita boleh aja memperingati Isra dan Mi'raj. Karena peringatan Isra dan Mi'raj ini untuk mengingat. Jangan kita nggak lupa, jangan sampai lupa kita kepada Rasulullah SAW. Karena malam teristimewanya Rasulullah, malam teristimewa untuk Rasulullah, malam Isra Mi'rajnya Rasulullah. Karena sebelumnya ditempa berbagai macam ujian Rasulullah. Kakek meninggal, paman meninggal, istri meninggal. 1 tahun tuh berturut-turut dalam 1 tahun. Kakek, paman, istri meninggal semuanya. Udah habis begitu beliau ke Taif. Dikatakan di Taif katanya ada yang mau pada ngebaiat Rasulullah. Sampai di Taif ditimpukin, dipukulin. Itu semuanya sebelum Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dikasih hadiah malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj malam 27 Rajab. Itu malam teristimewa. Dikatakan sedikit Rasulullah sedang tidur, dihimpit oleh 2 sahabat. Ada yang bilang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi riwayat 2 sahabat ini banyak sekali. Yang jelas salah satunya adalah Imam Ali bin Abi Thalib. So, Rasulullah tidur ada 2 tempat. Ada yang bilang tidurnya di Hijr Ismail, ada yang bilang tidur, riwayat mengatakan tidurnya di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara perempuannya Imam Ali, sepupunya Rasulullah SAW, anaknya Abi Thalib. Tidur Rasulullah malam-malam di situ. Bertiga dengan sahabat, deket-deketan, ibaratnya sejajar. Ya, Rasulullah tidur, datanglah 2 malaikat, dalam riwayat 3 malaikat. Malaikat yang dalam riwayat yang sahih, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Yang ketiga banyak riwayat, cuman ada riwayat hampir kuat adalah Israfil. Begitu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Karena hadis atau peringatan Isra Mi'raj, peringatan yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah Shadiqul Masduq. Nabi Muhammad orang yang paling jujur. Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Betul lebih betul. Jadi Isra Mi'raj bukan bid'ah. Itu kan bisa-bisaan aja Nabi Muhammad. Hei, jangan ngomong kayak gitu. Naudzubillah. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Kagak mungkin. Masa bisa Isra Mi'raj? Jangan. Yang punya pemikiran seperti itu hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang musuh-musuh Islam dan musuhnya Rasulullah SAW. Begitu dibangunkan, datang kata Rasulullah, diceritakan malaikat Jibril dan Mikail melihat. Mereka saling bertanya, bisik-bisik kata Rasulullah. Yang mana yang dicari? Maksudnya mencari apa? Dicari orang yang paling mulia, yaitu Habibullah. Begitu mendapati Rasulullah SAW, itu. Wah. Malaikat Jibril menunjuk kepada Mikail. Dibangunkannya Rasulullah SAW di malam itu. Dibawa ke sumur Zam-Zam. Begitu sampai sumur Zam-Zam, dibelah dada yang mulia Rasulullah. Bisikinil ihsan. Dengan pisau ihsan. Pisau yang gak ngelukain. Pisau yang gak ngenyakitin. Dibelah Rasulullah. Dibuka hatinya Rasulullah, dicuci oleh malaikat Jibril. Pesuruh-pesuruhnya adalah para malaikat. Itulah kemuliaan. Begitu dicuci oleh para malaikat dengan air Zam-Zam. Sebelum ditaruh, di barangan ditaruh, diisi, setelah ditaruh lagi, diisi dengan ilmu, dengan yakin, dan dengan
Islam atau keimanan. Pertanyaannya, kalau ada orang nanya, ngapain sih dicuci-cuci? Emang Rasulullah, berarti Rasulullah kotor dong? Na'udzubillah. Kalau ada yang ngomong kayak begitu, oh berarti Rasulullah ini pernah dicuci hatinya, dadanya pernah dibelah, dicuci hatinya, berarti Rasulullah kotor hatinya. Bukan. Apa jawabannya? Sekarang saya kasih ibarat. Nanti jam 11 Pak Jokowi ngundang kita semua nih, jamaah Sabtu pagi kuliah subuh, ngundang ke istana. Nanti ini jam 11 nih siang. Tadi nih habis subuh atau sebelum subuh kita udah mandi. Kira-kira nanti setengah 11 jam 10 kita mandi lagi nggak? Minimal lagi dah, ganti baju nggak? Emang baju kita kotor sekarang? Tapi Pak Jokowi ini presiden nih, ngundang kita nih ke istana ntar jam 11. Kira-kira ganti baju nggak? Yang lebih bersih. Begitu juga Rasulullah mau dibawa ke dimensi berapa ya? Dimensi yang di luar dimensinya para manusia, di luar dimensi para malaikat. Malaikat nggak nyampe itu ke hadiratnya Allah. Malaikat Jibril nggak pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah mau dibawa, dibersihin, bukan berarti Rasulullah kotor. Hasya wa kalla. Bukan berarti Rasulullah itu ada kotoran, bukan. Dibersihin lagi biar lebih bersih, biar lebih mantap, karena dimensinya lain ini. Kayak kita mau diundang ke istana nanti jam 11. Tadi habis subuh kita mandi. Betul lebih betul. Ntar jam 10 mandi lagi gitu. Padahal badan belum tentu bau ketek. Betul lebih betul. Baju belum tentu bau apek. Betul lebih betul. Tapi kita mandi lagi, cari baju yang bagus. Oh mau ketemu dengan petinggi, oh mau ketemu dengan pemerintah, oh mau ketemu dengan presiden. So saya mau masuk istananya presiden, berarti saya harus pakai baju yang lebih bagus. Begitu juga Rasulullah SAW. Beliau ingin dipanggil ke hadiratnya Allah Jalla Jalla. Sampailah banyak sekali kisah yang jelas kisahnya Rasulullah. Kenapa Isra Mi'raj? Yang pertama untuk menghibur Rasulullah, karena sebelum Isra Mi'raj ditempa berbagai macam ujian. Yang kedua poinnya adalah untuk diperintahkannya sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalin sholat 5 waktu. Kalian yang muda, kalian yang tua, siapapun jangan pernah meninggalin sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu satu-satunya wahyu, satu-satunya ibadah yang Rasulullah dipanggil ke hadiratnya Allah. Kalau yang lain tuh wahyu turun malaikat Jibril melalui malaikat. Tapi kalau sholat satu-satunya ibadah yang tanpa malaikat, tanpa perantara siapapun, yang insya Allah kita dijadikan orang-orang yang selalu sholat, yang insya Allah kita selalu dimakmurkan dengan ibadah, yang insya Allah kita dimakmurkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya Rabb. Dan insya Allah Allah berkahkan kita di Rajab. Ya Allah ya Tuhan kami, yang berkahkanlah kami di dalam bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan di Ramadan dengan cara sehat walafiat, dan jangan Engkau jadikan Ramadan kami nanti ya Allah Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah, dan jangan Engkau jadikan Ramadan yang akan datang Ramadan yang terakhir untuk kami, siapapun kami yang ada di sini ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang akan datang sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhib wa tarda dzul jalali ikram wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.